Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kemarin kalian sudah mempelajari bab yang pertama PPKN, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya kita nanti akan mempelajari dan kalian juga nanti akan membedakan antara Piagam Jakarta sama Undang-Undang Dasar. Selanjutnya kalian bisa lihat di situ ada isi dari Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 1945. Coba kalian perhatikan bunyi Piagam Jakarta ya. Di situ kurang jelas memang gambarnya. Kalian bisa buka aja di Google, cari Piagam Jakarta. Dan bagi yang punya undang-undang, silakan buka undang-undangnya, pembukaannya. Apa yang membedakan ya? Coba kalian perhatikan dulu isi atau bunyi dari Piagam Jakarta. Setelah itu kalian bedakan apa sih yang membedakan dengan Undang-Undang Dasar yang sekarang. Setelah kalian membuka isi dari Piagam Jakarta, di situ yang membedakannya dari alinea keempatnya ya anak-anak. Di situ alinea keempatnya apa yang membedakannya? Isinya itu di alinea keempat apa coba anak-anak? Kalau kalian sudah membuka, di situ apa? Coba. Dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu ya anak-anak yang bedakannya itu di alinea keempat. Berbeda sekali dengan Undang-Undang Dasar yang sekarang ya. Jadi Undang-Undang Dasar yang sekarang itu sudah dirubah, sudah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu pada tanggal 18 Agustus ya. Jadi di dalam Piagam Jakarta alinea keempat itu dirumuskan 5 asas falsafah negara Indonesia merdeka, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu kalian ketahui juga ya anak-anak, di sini pada masa akhir persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil yang beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dengan beranggotakan terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo Kartokusumo, A.A. Maramis, Otto Askandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Selanjutnya ya anak-anak, kalian bisa lihat di situ dasar negara Pancasila. Jadi rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut di dalam sidang PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Perubahannya apa? Jadi rumusan dasar negara yang diubah dalam sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Paham ya anak-anak? Selanjutnya di situ rumusan dasar negara tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya Ibu, kenapa diubah rumusan dasar negara kita? Kenapa ayo anak-anak? Karena Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu terdapat dalam pasal 1 ayat 1. Bunyinya,
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kalian bisa lihat di Undang-Undang Dasar kalian yang pertama, halaman pertama. Silakan kalian pahami di situ bentuk negara kesatuan kita. Di situ ada pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3. Pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Perlu kalian pahami ya anak-anak. Selanjutnya, jadi setelah Indonesia merdeka, alat-alat perlengkapan negara harus segera dipenuhi. Salah satunya adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Satu hari setelah Indonesia merdeka, 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang menghasilkan ketetapan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari Piagam Jakarta setelah mengalami perubahan. Perubahannya apa? Yang pertama, A. Muhammadiyah diganti dengan pembukaan. B. Dalam suatu hukum dasar negara Indonesia diganti dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia. C. Dengan berdasar atau ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. D. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab diganti dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari rancangan Undang-Undang Dasar yang mengalami perubahan. A. Hukum dasar diganti dengan Undang-Undang Dasar. B. 2 orang atau wakil presiden diganti seorang wakil presiden. C. Presiden harus orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti dengan presiden harus orang asli Indonesia. D. Disebutkan selama perang pimpinan perang dipegang oleh Jepang dengan persetujuan pemerintahan Indonesia dihapuskan. Yang ketiga, memilih Ketua PPKI IR Soekarno dan Wakil PPKI Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 4. Pekerjaan Presiden untuk sementara dibantu oleh sebuah komite nasional. Itu ya anak-anak. Sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini, pembelajaran daring. Ibu harap kalian bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.